Ta'ala, dan semoga kita semua terhindar dari segala macam bala dan penyakit yang berbahaya. Amin. Nah, Mualimah mau bertanya nih, antum sudah mandi apa belum? Kita harus selalu menjaga kebersihan kita. Karena Allah itu sangat menyayangi hambanya yang bersih. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman kita. Apalagi saat ini sedang banyak wabah penyakit, maka kita harus sering untuk mencuci tangan dan menyempurnakan wudhu kita. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima pelajaran hari ini. Marilah sama-sama kita menengadahkan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Sekarang antum kan sudah kelas 4 nih. Pada kelas 4 ini hifzul Al-Quran kita adalah menghafal juz 1 atau surat Al-Baqarah. Ya, surat apa Mualimah? Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, sebelum kita melanjutkan menghafal surat Al-Baqarah, ada baiknya kita mengulang atau kita memurojaah ayat-ayat yang terlebih dahulu yang sudah kita hafal. Untuk murojaah hari ini, kita akan mengulang surah An-Naba ayat 1 sampai 10 bersama-sama. Ikuti Mualimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Shadaqallahul azim. Sebelum menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, marilah sama-sama membaca ayat ini sebanyak 3 kali. Caranya, Mualimah bacakan sekali, lalu antum ulangi sebanyak 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada ayat ini terdapat huruf mim bertasydid. Nah, antum tahu kan tanda tasydid itu seperti apa? Seperti ini. Nah, kalau ada huruf mim bertasydid, hukum bacaannya dinamakan dengan gunnah. Bagaimana cara membacanya Mualimah? Cara membacanya didengungkan serta ditahan sekitar 2-3 harokat sebelum menyebut jelas huruf mimnya. Pada ayat kedua, terdapat huruf tanwin yang bertemu dengan huruf lam. Nah, ketika huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, cara hukum bacaannya adalah idgham. Idgham bila gunnah. Bagaimana cara membaca idgham bila gunnah? Yaitu meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf di depannya dan seolah-olah huruf
N di nun mati tersebut atau tanwin tersebut tidak dibaca tanpa didengungkan. Pada ayat ketiga, bacaan rozaqnahum terdapat huruf ko sukun. Ketika salah satu dari 5 huruf ini yaitu ko, to, dal, jim, ba yang sukun di tengah-tengah kalimat, apabila huruf ini sukun atau mati di tengah-tengah kalimat, maka hukum bacaannya disebut dengan qalqalah. Cara membacanya dipantulkan. Telinga adalah salah satu indera pendengar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia supaya kita bisa mengetahui dan mengenal kebenaran. Kemudian hati kitalah yang membenarkan atau mendustakannya. Apabila kita mendengar sebuah kebenaran, kemudian kita mengerti hal tersebut adalah benar, tapi hati kita malah mendustakannya, maka pantaslah kita disebut sebagai orang yang tuli. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Yang artinya, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Lalu bagaimana kita bisa mendengar? Silahkan menonton video berikut. Bagaimana kita bisa menerima bunyi? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil. Yang pertama tulang martil, yang kedua tulang landasan, dan ketiga adalah tulang sanggurdi. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat semakin memperkuat getaran suara. Sebelum getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Pada telinga dalam terdapat koklea berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara bergetar ke jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya adalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Yang pertama yaitu daun telinga. Apa fungsinya? Mengarahkan getaran bunyi ke dalam lubang telinga. Yang kedua, lubang telinga. Fungsinya adalah sebagai saluran masuknya getaran bunyi ke dalam telinga. Yang ketiga adalah gendang telinga. Ini berfungsi sebagai dia menerima getaran bunyi. Yang keempat, tulang pendengaran. Fungsinya meneruskan getaran bunyi dari gendang telinga ke rumah sifut. Yang kelima, saluran setengah lingkaran untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan yang keenam, saraf pendengaran, mengirim sinyal bunyi dari rumah sifut ke otak. Yang ketujuh adalah rumah sifut berfungsi mengubah getaran bunyi menjadi sinyal atau pesan yang akan dikirim ke otak. Yang kedelapan yaitu saluran Eustachius. Fungsinya menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam telinga agar sesuai dengan tekanan udara yang ada di luar. Dari pelajaran kita,
kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita dapat mendengar suara karena kita memiliki telinga. Allah telah menganugerahi kita sepasang telinga untuk mendengar berbagai macam suara. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita nikmat. Sekarang, jawab pertanyaan mualimah ya. Silahkan sediakan pena dan buku. Pertama, apa fungsi telinga bagi manusia? Yang kedua, jelaskanlah fungsi bagian-bagian telinga berikut. A. Daun telinga. B. Lubang telinga. C. Tulang-tulang pendengaran. Dan D. Rumah siput atau koklea. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi